Oke, kalau ini mati lagi. Saya ulangi lagi, poin 13 ya. Yesus dalam bahasa Ibrani artinya apa? Juru selamat. Dalam bahasa Yunani, penyembuh. Nah, kalau dia adalah seorang penyembuh, apa yang disembuhkan? Jiwa dan tubuh. Ya, jiwa dan tubuh, dia menyembuhkan jiwa dan tubuh. Nah, pertama yang disembuhkan oleh Yesus itu adalah jiwa, baru tubuh. Oke, kenapa kok dia menyembuhkan jiwa dulu? Hah? Karena itu adalah bagian yang paling sulit dulu, menyembuhkan dosa. Ya, dosa itu penyebab jiwa itu lumpuh. Ya, nah penyebab jiwa yang lumpuh itu akhirnya datanglah berbagai macam penyakit. Ya, penyakit tubuh. Salah satunya misalnya kelumpuhan itu. Nah, kelumpuhan itu juga disembuhkan oleh oleh Yesus, bukan hanya jiwa saja. Jadi Yesus menyembuhkan baik tubuh maupun jiwa. Nah, tubuh dan jiwa itulah yang diselamatkan oleh kasih karunia Dia atau energi ilahinya. Nah, itulah yang dibaca waktu minggu kedua Prapaskah bersama dengan minggu Gregory Palamas. Kita merenungkan tentang energi Allah. Bahwa Allah itu enggak hanya berbicara tentang Allah yang abstrak ya, yang substansi, yang hakiki, tetapi Allah yang bisa kita kenal lewat energinya. Jadi manusia memang nggak bisa mengenal Allah lewat apa? Kita nggak bisa mengenal Allah secara esensi gitu, hakikatnya. Tetapi kita bisa mengenal Allah lewat ciptaannya, lewat energinya, lewat karyanya gitu. Oke? Nah, energi Allah inilah yang menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Misalnya contoh kasus kalau kita lihat di dalam Markus 2 ayat 1 dan ayat 1 sampai 12. Nah, di situ ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, ya kan? Masuk ke atas, naik ke atas atap lalu diturunkan. Nah, ini cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana iman dari orang lumpuh itu dibawa oleh 4 orang menuju kepada Yesus. Dan Yesus berkata-kata nih, jangan berbuat dosa lagi, bangunlah dari tempat tidurmu dan berjalanlah. Nah, kata-kata itu adalah apa? Kasih karunia dari energi Allah tadi atau anugerah yang menyembuhkan baik jiwa dan tubuh orang. Oke, tetapi orang lumpuh itu nggak akan disembuhkan kalau dia tidak berusaha atau dia tidak ada kalau dia tidak datang dengan usahanya. Nah, sehingga di sini sinergi ya antara anugerah dan usaha manusia. Ya, anugerah itu dari pihak Allah, tapi usaha manusia dari pihak manusianya. Nah, usaha itu terdiri dari apa saja? Iman yang disertai dengan perbuatan atau askesis plus kebajikan. Ya. Nah, setelah orang itu disembuhkan, maka orang itu diperintah apa? Bangun, berjalanlah, gitu. Ya, jadi kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, baik jiwa dan tubuh, nggak selesai tugas kita. Tugas kita harus berjalan. Ya, jadi tugas kita adalah kerjakan terus anugerah itu. Karena kita sudah terima anugerah itu, kita kerjakan anugerah itu. Ya. Sampai kita benar-benar berjumpa dengan Yesus yang kedua. Jadi kesembuhan itu terjadi ketika Yesus datang yang pertama. Yesus datang yang kedua, karena dia datang yang kali kedua, maka tugas kita adalah berjalan menuju kedatangan dia yang kedua. Jadi kedatangan pertama dia datang menyembuhkan, kedatangan yang kedua ya kita berjalan sampai ke sana, sampai kedatangan dia yang kedua. Oke. Nah, lalu poinnya adalah tadi kalau ini ya kelumpuhan jiwa dan tubuh
ini disembuhkan oleh Yesus ini, ya, akan nampak kemuliaan Yesus ini akan nampak ketika apa? Kita mengerjakan itu. Ya, misalnya kalau 4 orang itu nggak menggotong orang lumpuh itu, maka tidak ada Yesus yang dimuliakan, ya kan? Dan tidak ada Tuhan yang dimuliakan atau Allah dimuliakan, ya. Nah, maka iman kita itu akan memuliakan Allah. Perbuatan kita itu akhirnya Allah itu akan dimuliakan, ya. Jadi Yesus nggak akan dimuliakan kalau nggak ada usaha dari kita, gitu. Ya, atau orang banyak itu nggak akan memuliakan Allah dalam Markus 12 itu, Markus 2 ayat 12 itu, ya, mereka nggak akan bisa berkata, wah yang begini nih belum pernah kami lihat. Kalau memang ternyata orang lumpuh itu diam aja di rumah, ya kan? Tapi kan orang lumpuh itu udah mendengar Yesus itu datang, dia nggak hanya diam aja di rumah, dia panggil temannya, mungkin saudaranya, sahabatnya untuk gotong dia, ya kan? Nah, sampai di tujuan, sampai di tempat, loh, kok banyak orang ini. Nah, dia nggak menyerah. Dia manjat atap orang itu, ya mungkin dia bisa dimarah-marah sama orang yang punya rumah, tapi dia nggak peduli. Dia turunkan, dia jebolin atap rumah orang itu, dan akhirnya dia sampai di depan kaki Yesus. Nah, ini kedatangan Yesus yang pertama sebagai penyembuh ini yang harus kita kerjakan. Ya, bagaimana membawa iman itu walaupun ada rintangan, orang banyak itu simbol dari orang-orang yang simbol dari gangguan-gangguan dari luar, ya. Sementara atap, genteng itu gangguan dari dalam. Nah, iman selalu menghadapi tantangan begitu. Tantangannya adalah kalau menurut Bapak Gereja ya salah satu kalau doa Efraim itu masih ingat nggak doa sang Efraim itu? Singkirkanlah aku roh kemalasan, ya kan? Itu tantangan tuh, itu genteng kita itu. Oke? Roh kemalasan, roh lemah hati atau keputusasaan itu genteng kita. Apalagi roh kerakusan itu genteng kita, ya. Dan roh omong kosong, ya. Banyak kan orang ngomong kosong aja. Saya cinta Yesus, saya ingin mengasihi Yesus, tapi saya mau mengasihi Yesus itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi omong kosong kebanyakan. Nah, kita harus singkirkan itu. Ya, 4 hal genteng kita. Kalau menurut Efraim apa? Kemalasan, lemah hati atau keputusasaan. 4 orang itu nggak putus asa. Orang yang lumpuh itu nggak putus asa, gitu ya kan? Terus kerakusan, ya ini ketamakan akan materi. Dan yang keempat, omong kosong atau omongan yang sia-sia. Ya, kita seringkali apalah ya, di PHP lah gitu ya. Tuhannya sering di PHP gitu ya. Dikasih harapan palsu gitu. Oke? Ya, dikasih gombalan-gombalan. Tapi kita harus dikatakan ya, iman itu perlu dibawa dengan apa? Efraim melanjutkan, tambahkanlah aku apa? Roh, bukan kemalasan tetapi apa? Sabaran. Ya kan? Ketekunan, kasih. Nah, itu yang harus ditambahkan, yang harus kita pakai untuk membawa iman itu menuju kepada Kristus. Ya, supaya apa? Supaya kita disembuhkan dosa-dosa kita. Tetapi waktu kamu udah menjatuhkan genteng orang, ya kita harus diturunkan ini. Ya, kita harus diturunkan. Gitu. Artinya kita mau direndahkan. Maka Efraim itu berdoa, berikan akulah roh yang rendah hati, kesabaran, ketekunan, dan kasih. Ya, dan tidak menghakimi sesama saya. Nah, itu kita mau direndahkan supaya kita bisa disembuhkan. Ya, nah dari situ Yesus itu dimuliakan. Jadi seandainya nggak ada 4 orang, nggak ada orang lumpuh itu, maka orang nggak tahu kalau Yesus itu sang penyembuh. Ya, atau orang itu nggak akan memuliakan. Oke, nah ini yang
Ini yang kita kerjakan. Tetapi ketika orang itu disembuhkan, maka orang lumpuh itu punya tanggung jawab apa? Jangan berbuat dosa lagi, tapi berjalanlah di dalam jalannya. Ya, jadi kalau udah disembuhkan, nah akhirnya kita mesti bangkit. Ya, Yesus nggak mengatakan, udah pulanglah gitu. Enggak, dia disuruh bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, itu artinya kesembuhan yang Tuhan berikan kita harus pakai untuk tidak hidup di dalam dosa, ya, tapi memuliakan Allah. Oke, yang ke-14 coba baca. Karena dia adalah Yesus, orang-orang Yahudi mengizinkan tetapi tidak lebih dari itu bahwa dia adalah Kristus. Sebab itu kata Rasul, siapakah pendusta itu selain daripada orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia? 1 Yohanes 2 ayat 22. Tapi Yesus Kristus adalah imam besar yang keimamannya tidak beralih pada orang lain. Ibrani 1 ayat 24. Dan yang memulai keimamannya tidak pada waktunya dan yang tidak mempunyai pengganti dalam keimamannya sebagai imam besar. Seperti yang telah kamu dengar pada hari Tuhan, ketika kami membicarakan di dalam jemaat tentang perkataan menurut peraturan Melkisedek. Ia tidak menerima imamat besar melalui suksesi jasmania dan ia tidak diurapi dengan minyak yang dibuat oleh manusia, tapi sebelum segala zaman oleh Bapa, dan ia jauh lebih unggul dari yang lain sebab dengan sumpah yang telah diangkat menjadi imam, sebab mereka adalah imam-imam tanpa sumpah. Tetapi ia adalah imam dengan sumpah, yaitu sumpah yang diucapkan oleh dia yang telah bersumpah dan yang tidak akan menyesal. Berarti pasal 7 ayat 21. Tujuan Bapak saja sudah cukup untuk jadi jaminan, tetapi cara jaminan itu ada dua macam, yaitu bahwa dengan tujuan itu disertai juga dengan sumpah, supaya oleh dua hal yang tidak dapat diubah, yang tidak mungkin didustakan oleh Allah, kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Allah mendapat kekuatan untuk meneguhkan iman. Iya. Nah, apa artinya ini? Karena dia adalah Yesus, ya, dan dia juga disebut dengan Kristus. Oke. Rasul berkata dia adalah Mesias. Mesias itu maksudnya Kristus tadi. Ya. Kalau Kristus secara Yunani artinya sang Mesias. Tapi kalau di dalam PL, Kristus itulah sang pengurang. Ya. Jadi memang ada konsep PL, ada konsep Yunaninya. Gitu. Jadi kalau dalam konsep Yunani, Kristus itulah sang Mesias itu. Ya. Atau kalau konsep PL-nya apa? Sang imam besar. Nah, Ibrani 7 ayat 24, Kristus adalah imam besar yang keimamannya adalah berasal dari aturan Melkisedek. Artinya apa aturan Melkisedek ini? Ini adalah suksesi yang tidak dibuat dengan, ini bukan suksesi jasmania seperti Musa kepada Harun dan sebagainya gitu ya. Sebab apa? Sebab Yesus itu bukan aturan dari keimamatan Harun. Karena Yesus bukan keturunan Lewi. Yesus keturunan Yehuda. Dari suku Yehuda. Bukan keturunan dari Lewi. Jadi nggak bisa mengambil suksesi keimamatan Musa atau Harun. Ya, keimamatan Harun. Nah, sehingga imam besar di sini bukanlah suksesi jasmania. Oke, tetapi suksesi dari Melkisedek. Nah, Melkisedek ini orang beneran atau apa ini? Imam Melkisedek ini. Nah, ini ada berbagai macam tafsiran ya yang mengatakan Imam Melkisedek ini teofani.
Jadi ini cuma penampakan Tuhan saja, IPL. Jadi dia bukan, maka dia tidak diketahui asal usulnya kan, Melkisedek ini. Tapi saya tidak setuju dengan tafsiran Melkisedek itu cuma teofani ya. Melkisedek ya benar-benar orang, cuma kita nggak tahu saja dia Raja Salem, ya kita nggak tahu asal usulnya, nggak tercatat. Ya, nah maksudnya di sini adalah Melkisedek kenapa nggak ada asal usulnya, nggak ada apanya. Nah, Yesus itulah ambil menurut aturan Melkisedek ini keimamatan yang kekal nanti, yang bukan keimamatan suksesi jasmania yang berasal usul tadi. Ya, jadi Melkisedek tiba-tiba terus Kristus gitu. Ya. Jadi bukan keimamatan yang kita bisa selidiki ya. Terus Melkisedek habis Melkisedek imannya siapa? Nggak ada. Habis itu ya Kristus gitu. Tapi kalau keimamatan Harun kan itu bisa diselidiki ya. Sampai pada zaman Yesus itu imam besarnya siapa? Kayafas, ya kan? Nah, sementara aturan Melkisedek ini adalah keimamatan, bukan keimamatan secara jasmani, tetapi keimamatan secara kekal. Ya, coba Ibrani 7 ayat 21 dikatakan apa? Pak, mereka adalah imam-imam tanpa sumpah, tetapi ia adalah imam dengan sumpah, yaitu sumpah diucapkan oleh dia yang telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Oke. Nah, apa pentingnya keimamatan Melkisedek ini? Keimamatan Yesus sebagai keimamatan Yesus sebagai imam besar. Keimamatan Melkisedek ini dikatakan adalah Yesus inilah yang akan mengurapi ya manusia di sepanjang segala zaman. Nah, makanya nggak ada asal usul nih. Melkisedek ke imam itu, setelah itu ya nggak ada lagi. Barulah datanglah Kristus. Ya. Oke, nanti kita jelasin lagi ya. Lebih lanjut. Nah, sekarang apa fungsi atau apa peranan dari pengurapan itu? Nah, kenapa penting imam besar itu pengurapan ini? Coba baca lagi 15 tadi menurut Ari. Mesias ini ketika ia datang disangkal oleh orang-orang Yahudi, tapi oleh iblis dia diakui. Tetapi nenek moyangnya Daud tidak mengabaikan dia. Ketika ia berkata, aku telah menetapkan pelita bagi orang yang kuurapi. Pelita yang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai terang, nubuat, dan oleh orang lain sebagai daging yang dikaruniai ke atasnya sejak dari anak darah, sesuai dengan perkataan Rasul. Tetapi harta itu kami simpan dalam bejana tanah liat. Nabi itu mengetahui tentang dia ketika dia berkata dan memberitakan kepada manusia tentang Mesias. Musa juga mengenalnya, Yesaya mengenalnya, dan Yeremia. Tidak ada seorang pun dari nabi yang tidak mengenalnya. Bahkan setan-setan pun mengenal dia, sebab dia memahami mereka. Dan kitab suci mengatakan bahwa mereka tahu bahwa ia adalah Kristus. Lukas 4 ayat 41. Imam-imam kepala tidak mengenal dia, dan setan-setan pun mengakui dia, tetapi seorang perempuan Samaria memberitakan dia. Katanya, marilah lihatlah dia yang telah memberitahukan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukankah ia Mesias yang dimaksud? Yohanes 4 ayat 27. Oke, lanjut ini tentang Mesias imam besar. Inilah 16. Inilah yang Kristus yang telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ibrani 9 ayat 11. Yang karena kelimpahan kasih karunia-Nya telah mengaruniakan hak miliknya kepada semua. Pada kita semua. Sebab raja-raja di antara manusia memiliki gaya kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi Yesus Kristus sebagai anak Allah telah memberikan kepada kita martabat sebagai orang Kristen. Tetapi ada orang yang berkata bahwa Kristen itu baru dan belum pernah dipakai sebelumnya. Dan ungkapan-ungkapan yang baru sering ditolak karena dianggap aneh. Nabi telah memastikan hal ini sebelumnya dengan mengatakan, tetapi atas hamba-hambaku akan disebut nama baru yang akan diberkati di atas bumi. Malah kita mempertanyakan orang-orang Yahudi, apakah kamu hamba Tuhan atau bukan? Tunjukkanlah nama barumu. Sebab kamu telah disebut orang Yahudi dan orang Israel pada zaman Musa dan nabi-nabi yang lain. Dan setelah kamu kembali dari Babel dan sampai saat ini, di manakah nama barumu?
Tetapi kita, sebab kita adalah hamba Tuhan, kita mempunyai nama baru. Nama baru yaitu nama yang diberkati di atas bumi. Nama itu telah menjangkau seluruh dunia. Sebab orang Yahudi hanya di daerah tertentu saja. Tapi orang Kristen menjangkau sampai ke ujung dunia. Karena nama itu adalah nama anak tunggal Allah yang diberitakan. Iya. Nah, inilah Yesus Kristus yang telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya. Nah, sebagai imam besar, kata Cyril artinya apa? Dia kalau kita baca tadi 15-16 ini sebagai imam besar dia melimpahkan gitu ya kasih karunia-Nya kepada kita semua. Nih ya, karena kelengasannya telah mengaruniakan hak miliknya kepada kita semua. Oke. Nah, sebagai imam besar dia juga di sini dikatakan sebentar. Memberikan kita martabat sebagai orang Kristen. Ya. Nah, sebagai imam, jadi kalau misalnya ya dulu seorang imam, seorang raja, seorang nabi itu nggak sah gitu ya kalau belum diurapi. Nah, kita kalau belum diurapi oleh imam besar itu, maka kita belum memiliki martabat. Maka dalam tradisi gereja itu setelah orang itu dibaptis, dibaptis itu kan berarti menerima kesembuhan rohnya, jiwanya, dosa-dosanya diampuni. Ya. Gitu. Nah, itu dilanjutkan dengan apa? Dengan pengurapan minyak. Nah, minyak itu simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus lah mengurapi. Tetapi yang mengurapi itu adalah imam tadi. Imam itu ya diwakili oleh presbiter atau imam, ya, atau istilahnya pendeta kalau di gereja Protestan. Ya. Cuma dalam tradisi gereja Protestan tidak ada sakramen namanya pengurapan atau krisma itu. Sehingga fungsi keimamatannya jadi hilang gitu. Ya, tapi kalau dalam tradisi gereja, misalnya dalam gereja timur itu setelah pembaptisan dilanjutkan dengan pengurapan minyak. Jadi ada namanya sakramen krisma. Gitu ya. Nah, ini artinya kita diberi martabat sebagai orang Kristen. Ya. Oke, jadi memang kayak gaya kerajaan gitu. Gaya kerajaan. Jadi kalau soal raja misalnya Daud itu ya, dia belum sah jadi raja kalau belum diurapi oleh seorang nabi, misalnya Nabi Samuel waktu itu. Ya. Ya, memang kita juga diangkat jadi anak Allah itu ya dengan gaya kerajaan, dengan gaya imam tadi. Nah, oke. Nah, ini maksudnya kata Cyril ya. Sehingga nanti peranan Yesus sebagai imam besar itu adalah memberikan kita kasih karunia dan martabatnya. Coba kita baca misalnya Ibrani ini ya, banyak menjelaskan Yesus sebagai imam besar. Tadi coba kita baca Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 di situ menjelaskan semua deh ya, satu pasal itu tentang keimamatan Melkisedek
Dan kita tahu keimamatan Melkisedek itu tipologinya keimamatan Yesus Kristus. Ya. Jadi Melkisedek itu bukan teofani ya, tapi tipologi dari Kristus. Coba kita baca Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 dulu ya, satu orang. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, ini bisa baca dalam Kejadian 14 itu ya, keimamatan Melkisedek itu. Oke, terus? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Iya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hatinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Iya. Jadi Melkisedek itu bukan penampakan. Jadi dia memang benar-benar manusia. Tapi dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ya. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, artinya apa di sini? Apakah Melkisedek itu adalah prainkarnasi dari Yesus? Apakah inkarnasi? Apakah Melkisedek itu adalah prainkarnasinya dari Yesus atau sama dengan Logos itu yang berinkarnasi? Bukan. Dia adalah Melkisedek. Jadi tidak ada namanya sebelum inkarnasi ada prainkarnasi dulu. Nah, itu nggak benar ya ajaran-ajaran seperti inkarnasi ya sekali, nggak ada namanya prainkarnasi nanti pasca inkarnasi itu nggak ada. Atau inkarnasi yang kedua misalnya gitu. Inkarnasi itu hanya sekali. Lalu siapa Melkisedek ini? Dikatakan dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Nah, nanti kita baca lagi ya. Di ayat seterusnya itu dijelaskan. Ayat keempat. Katakanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Terus? Memang tidak dapat ditangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Nah, ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Nah, di sini Paulus mengatakan Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Itu bukan berarti di sini Melkisedek bukan berarti nggak punya bapak dan ibu. Cuma tidak diketahui bagaimana silsilahnya. Dia tiba-tiba aja ada disebut sebagai Raja Salem atau Raja Kebenaran nanti. Ya, oke. Tadi sampai ayat berapa? 10. 11, coba baca. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jika imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu.
Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dan suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani dia. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah menyatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika menetapkan seorang imam menjadi imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian kepada imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang dikumpulkan pengharapan yang lebih baik memberikan sifat Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi dia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia telah selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang memiliki kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Iya. Nah, jadi kalau dari sini pertama yang kita pelajari, Melkisedek itu sekali lagi, Melkisedek itu bukan teofani Kristus. Jadi cuma penampakan. Tapi dia benar-benar manusia fana, dia benar-benar manusia sejati. Ya, cuma memang kita nggak tahu asal usulnya. Maka di situ dikatakan kalau kita lihat terjemahan dari, hati-hati dengan terjemahan LAI di sini. Coba kita lihat ayat 3 tadi. Kita lihat misalnya Greek-nya ya. Kaitu to poesomen. Tuh, mana tadi? Oke. Sorry. Pasal 7 tadi ya. Pasal 7 ayat 3. Nah, di sini dikatakan apator anetor algenia logetes. Oke. Jadi tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, genealoginya tanpa bapak dan tanpa ibu. Gitu. Amator tanpa bapak, ameter tanpa ibu. Jadi Melkisedek ini ya genealoginya itu bukan berarti A itu berarti tanpa ya, maksudnya tidak diketahui siapa bapaknya dan siapa ibunya gitu ya. Coba kita lihat teks lain, misalnya Inggrisnya. He is without father or mother or genealogy. Jadi dia tanpa bapak, tanpa ibu, dan tanpa silsilah atau generasi. Nah, kalau misalnya
Bapak gereja dari katakanlah misalnya Yohanes dari Damaskus, ya, Yohanes Damaskus itu mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah gambaran Kristus, bukan teofani. Oke, kemudian Ambrosius juga ya mengatakan hal yang sama. Melkisedek adalah gambaran akan Kristus, bukan teofani dari Allah Sang Firman. Dia katakan gini ya, Melkisedek ini telah diterima oleh kita sebagai seorang imam Allah atas contoh dari Kristus yang dianggap oleh kita sebagai gambar, tetapi dia yang sebagai asal. Maka gambar itu bayang dari kenyataan dan kita telah menerima keadaan rajani yang seorang itu dalam nama satu kota. Jadi memang ada dua kemungkinan ya, bahwa memang ada orang manusia tanpa ibu dan tanpa ayah gitu. Tapi ada tafsiran yang kedua mengatakan memang tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Jadi dia adalah manusia biasa gitu. Ya, ada yang mengatakan memang ya dia ada begitu aja gitu oleh karena keajaiban Allah gitu ya, tanpa ayah dan tanpa ibu. Tapi saya pikir tafsiran yang kedua saya lebih prefer ya. Paulus ini kita nggak ada yang satu tahu pun tahu orang tuanya gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ya, tadi ayat yang ke-6, Ibrani 7 ayat yang ke-6. Tadi ayat keberapa itu? 10 ya. Nah, di sini sebab ia masih berada dalam tubuh Bapa ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi kemungkinan besar memang berasal dari silsilahnya apa di sini? Abraham, gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Ini satu misteri. Gitu. Tapi kalau para bapak gereja di sini misalnya kayak Ambrosius, Yohanes Damaskus mengajarkan Melkisedek itu adalah manusia fana. Ya misalnya Ambrosius itu mengatakan begini. Ambrosius ya mengatakan, maka janganlah ada orang yang ketika dilihatnya peraturan keadaan manusia berbantah bahwa dalamnya berada tuntutan akan keilahian. Sebab bahkan Melkisedek yang oleh jabatannya Abraham mempersembahkan korban, tentu tidak dianggap oleh gereja sebagai seorang malaikat. Ya, karena tadi ya, ayat 3 mengatakan tidak berbapak dan tidak beribu. Mungkin dia adalah malaikat yang turun jadi manusia begitu ya. Nggak ada gitu. Oke. Yesus saja beribu gitu, tanpa bapak ya kan. Nah, Melkisedek ini dikatakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Ini kata Bapak gereja ya, misalnya Ambrosius, dia adalah manusia fana. Oke, tadi saya bacakan lagi. Sebab bahkan Melkisedek yang oleh jabatannya Abraham mempersembahkan korban, tentu tidak dianggap oleh gereja sebagai seorang malaikat, seperti yang dianggap oleh beberapa orang Yahudi yang beremeh-temeh, melainkan seorang kudus. Nah, dia adalah manusia kudus dan imam Allah yang dengan sebelumnya melambangkan Tuhan kita. Jadi cuma melambangkan ya, tipologi itu maksudnya lambang. Digambarkan sebagai tanpa ayah maupun ibu, tanpa silsilah keturunan, tanpa awal dan tanpa akhir. Untuk sebelumnya menyatakan kedatangan ke dalam dunia ini akan sang anak yang kekal. Jadi Melkisedek tanpa ayah, tanpa ibu itu lebih menunjuk kepada ini loh, nanti ada imam yang kekal, yaitu Kristus tadi. Ya. Digambarkan sebagai tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah keturunan, tanpa awal dan tanpa akhir. Gitu. Untuk sebelumnya menyatakan ke dalam dunia ini kan sang anak yang kekal yang juga menjadi daging lalu dilahirkan tanpa adanya ayah dan diperanakan sebagai Allah tanpa adanya ibu.
serta tanpa silsilah keturunan sebab ada terus siapakah yang akan menyatakan keturunannya. Jadi memang ini menarik sekali ya dari Ambrosius. Kalau misalnya Melkisedek tanpa ayah dan tanpa ibu, ya tafsiran yang kedua mengatakan tanpa ayah berarti memang Yesus lahir dari tanpa ayah, hanya dengan ibu. Oke? Karena tadi Melkisedek tipologinya kepada Kristus. Tapi Melkisedek benar-benar manusia gitu. Dari mana asalnya kita nggak tahu gitu. Apakah ada ayah dan ibu? Kemungkinan besar memang nggak ada. Tapi tafsir yang kedua mengatakan nggak tahu. Ya, tapi memang di ayat 10 itu dikatakan Melkisedek itu menyongsong bapak leluhurnya. Nah, kemungkinan dia punya nenek moyang gitu ceritanya. Ya. Nah, tetapi di sini tafsiran Ambrosius ya, karena saya nggak lebih pintar ya Ambrosius, saya ikut dia aja. Dia mengatakan bahwa Melkisedek ini tipologi dari Kristus, artinya kalau dia tanpa ayah, nah tadi ya, nah dia diperanakan dari seorang ibu tanpa ayah. Lalu di dalam kekekalan dia adalah seorang anak kan, benar nggak? Kristus itu seorang anak kan, dia diperanakan oleh tanpa ibu. Nah, itu dia. Jadi kalau dikatakan Melkisedek tanpa ayah dan tanpa ibu, berarti ini adalah menunjuk kepada Kristus secara kekal, dia diperanakan oleh Bapa tanpa ibu. Sekali lagi, tanpa ibu. Tapi ketika dia berinkarnasi, Melkisedek diperanakan tanpa ayah. Jadi kok gitu ya? Itu ada dalam manusia yang bernama Melkisedek. Ingat ya, Melkisedek bukan teofani, bukan penampakan Kristus. Tapi dia manusia fana, manusia seperti kita, tapi tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah ini kok bisa Pak? Tiba-tiba orang lahir, masa tiba-tiba turun dari langit atau dari mana gitu ya? Nah ini misteri alam. Tapi saya kok lebih condong memang ya, Matius 7, Ibrani 7 ayat 3 itu mengatakan ini lebih prefer kepada apa yang dikatakan Ambrosius itu kreatif banget benar. Tanpa ayah dan tanpa ibu itu fokusnya bukan ke Melkisedeknya tetapi kepada Kristusnya. Bahwa Kristus itu diperanakan tanpa ayah di dunia, ke dalam kekekalan tanpa ibu gitu. Oke, paham ya? Gitu ya. Jadi bukan hanya Ambrosius yang mengatakan begitu, tapi kalau kita lihat ada juga tadi sebentar, Melkisedek. Yohanes Damaskus juga mengatakan hal yang sama ya. Yohanes Damaskus mengatakan Melkisedek itu cuma gambaran Kristus, bukan Kristus itu sendiri. Paham ya? Kalau Teofani mengatakan apa? Melkisedek itu adalah prainkarnasi. Itulah Yesus itu. Baru nanti dia lahir lagi lewat rahim Maria gitu ya. Nah, bukan itu. Misalnya Damaskus mengatakan gini. Maka mazbah itu menggambarkan sepenuhnya altar rahasia. Sama seperti imam itu lambang dan gambar Kristus, yaitu sang imam tinggi benar. Sebab engkau imam untuk selama-lamanya menurut tingkatan Melkisedek. Mengenai roti ini, roti saja itu menjadi gambar. Nah, ini gambar. Dan tentunya inilah korban suci dan nirdara yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi. Ini apa semua yang dilakukan oleh Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi itu, dia cuma gambaran atau tipologi dari Kristus yang akan datang. Makanya Melkisedek itu dikatakan Ibrani 7 ayat 3 tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya, jadi ini sesuatu yang kuat sekali, kita nggak bisa bantah bahwa Melkisedek ini
satu figur yang menuju kepada Kristus yang tanpa ayah dan tanpa ibu itu tadi. Ya. Oke. Memang secara pikiran kita manusia itu nggak mungkin ya. Pasti dia punya leluhur gitu kalau seorang manusia. Oke, kemudian ini juga ada dari Justinus Martir, ini Bapak Gereja juga, ya di abad kedua dia mengatakan, sebab oleh perkataan ini Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut tingkatan Melkisedek, Allah dengan sumpah telah menyatakannya karena ketidakpercayaanmu sebagai imam tinggi menurut tingkatan Melkisedek, yaitu sebagaimana Melkisedek digambarkan oleh Musa sebagai imam Allah Maha Tinggi. Dan ia adalah seorang imam bagi mereka yang tak bersunat dan memberkati Abraham yang bersunat, yang membayar perpuluhan kepadanya. Sehingga telah ditunjukkan Allah bahwa imam kekalnya yang juga disebut Roh Kudus sebagai Tuhan akan menjadi imam bagi mereka yang tak bersunat. Nah, sehingga di sini Imam Melkisedek ini adalah gambaran atau tipologi Kristus. Ya, akan menjadi imam bagi mereka yang tak bersunat. Artinya bangsa-bangsa di luar Yahudi itu yang tak bersunat. Oke. Nah, ini beberapa tafsiran Bapak Gereja ya tentang Melkisedek ini. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang jadi saya belum bahas tentang tadi ya peranan imam, apa artinya. Tadi salah satu diurapi itu sebagai apa tadi? Yang saya jelaskan. Apa? Memberikan kita martabat sebagai orang percaya atau orang Kristen. Yaitu itu harus diurapi. Oke, nanti minggu depan saya jelasin Ibrani pasal 7 ininya dengan lebih teratur lagi. Untuk konsepnya nanti saya panggil aja ya. Nggak sempat. Udah dikerjain belum? Sudah ya, tugas 7-nya. Oke, tugas 7-nya nanti saya panggil supaya kalian nanti bisa segera bahas ke pembahasan. Jadi kalau yang belum selesai tolong diselesaikan, dikumpul ya. Pak Rifai di mana nih? Sibuk kerja ya Pak ya? Nggak ada suara ya? Bentar, speakernya udah ya? Tes. Oke. Coba Pak, suaranya ada. Tes. Ya sudah Pak. Udah Pak. Ya. Ada pertanyaan Pak? Gimana Pak? Ada pertanyaan? Iya, kebetulan saya minta maaf sebelumnya Pak karena ada kerjaan beberapa hari ini, lagi pula sibuk Pak acara Paskah kan. Sibuk di gereja. Oke, apa-apa. Saya rekam sih, nanti bisa diikuti kalau mau ya. Iya, sebenarnya dari pelatihan-pelatihan yang lalu itu banyak juga ingin saya tanyakan Pak, masalah keselamatan kan, tentang yang apa kita setelah diselamatkan dari masa lalu, sekarang dan akan datang kan, ada Bapak jelaskan itu masalah. Oh iya. Oke. Tapi untuk saat ini Pak, masalah Melkisedek ini Pak. Melkisedek ini kan kita tahu Pak, dia membawa anggur dan roti Pak ya. Iya. Kan itu menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu kan membawa
roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Hmm. Seperti itu, Pak. Jadi keimamatan Tetapi Melkisedek itu tidak ada, mm, dia tidak mempersembahkan korban ya, iya, domba, kambing gitu enggak. Melkisedek mempersembahkan apa? Roti dan anggur. Jadi dia iya. nggak motong binatang gitu ya. Oke. Nah, tadi dari baca Ika tadi itu ya. Oke, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, Pak, eh, ini kan simpang siur ini, Pak, masalah Melkisedek ini sebenarnya siapa? Tidak berbapa dan tidak beribu, Iya, iya, kan gitu kan, Pak? iya. Eh, tetapi saya pernah dengar satu lagi, kalau kita dengar Ibu Rita Wahyu ya, Ibu Rita Wahyu ya, Oh, itu katanya Melkisedek ini dari Sem, ya. iya, iya. Iya. Itu makanya saya baru dengar itu, nggak ada Sem. Wah, kok bisa Ya makanya seperti ada itu dua ya? tafsiran Iya. besar. Heeh, Tanpa ayah, tanpa ibu itu bukan berarti dia tidak berayah, tapi tidak diketahui ayah dan ibunya. Dia ada keturunan, cuma nggak diketahui siapa. Ya, nah maka ada yang mengatakan dia keturunan apa? Keturunan siapa? M gitu ya. Oke. Tapi Bapak Gereja seperti Ambrosius mengatakan, ya dia benar-benar tanpa ayah, tanpa ibu. Karena dia satu-satunya manusia yang akan menunjuk kepada Kristus yang tanpa ayah dan tanpa ibu itu. Tanpa ayah ketika dia lahir di dunia, tanpa ibu iya. ketika dia ada di dalam kekekalan. Hmm, Paham ya maksudnya, Pak? Nah, paham, itu paham, Pak. nanti di Ambrosius di tulisannya yang di nanti ya saya lagi apa ya rangkum belum di PDF kan, nanti dari PDF kan baru saya bagi ya. Am- Masih di WA. Ambrosius itu, Pak. Ambrosius itu, Pak, Bapak gereja dari barat nggak salah, Pak, ya? Ambrosius Ya, ini. dari Milan, dari Barat, dari Barat. Dari barat ya. Dia bukan timur ya. Bukan. Iya, Ya, iya, iya. tapi saya lebih tertarik, maksudnya ini mungkin bisa jadi artikel ya kalau kalian mau selidiki. Hmm. Tapi saya lebih prefer ya karena saya nggak lebih pintar dari mereka ya. Mungkin Rita Wahyu lebih pintar dari Ambrosius ya. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, iya, Pak. Enaknya kalau kita belajar Bapak Gereja, mereka udah raksasa gitu ya. Jadi ya kita ikut aja apa kata mereka. Ngapain kita capek-capek cari tahu sendiri. Benar ya? Gitu. Dan yang kita cari tahu belum tentu benar gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi kayak hal-hal seperti ini memang kita bergantung sama mereka. Kalau saya ya, mungkin ada yang nggak setuju ya, tapi nggak apa-apa. Nah, oke. Ada lagi, Pak? Udah itu aja, Pak, yang mau saya sampaikan, Pak. Iya, jadi Bapak kalau percaya Rita Wahyu ya nggak apa-apa. Ya, kalau percaya Ambrosius itu juga nggak apa-apa. Oke, mari kita berdoa ya. Ayo. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar sedikit apa yang kami tahu dan keterbatasan kami, misteri Allah yang begitu besar, yang dibatasi dengan kata-kata kami yang terbatas, bahkan di dalam kitab suci sendiri, dan tertulis dengan bahasa kami, dan itu pun masih kami banyak hal yang harus kami pelajari. Oleh sebab itu, Engkau tolong kami, Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dan juga luasnya, dalamnya, kayanya misteri Engkau, membuat kami selalu belajar dengan tertib, dan membawa iman kami juga kepada Engkau, supaya kami tidak hanya belajar, tetapi kami juga boleh disembuhkan, disentuh oleh kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu yang misteri ini dan yang penuh kasih ini. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan, diberi waktu, diberi
hak istimewa untuk mempelajari kedalaman misterimu, terutama hal-hal seperti Melkisedek ini. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan menyembuhkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang kudus, yang selalu memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Berkati Pak Rifai dan keluarganya dan juga kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang juru selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Oke Pak. Minggu Siap. depan libur, nanti kita akan ketemu 2 Iya, minggu Pak. lagi. Ya, di Oh, hari Pak, Kamis. Pak. Ya. Nah, Pak, itu Pak Hari mau Kamis. nanya, itu Bible Works Bapak itu Ya, gimana Pak? yang Sorry. Bible Works Bapak itu aplikasi Bible Works itu Gimana tipe tadi, berapa Pak? itu Pak Bapak? Aplikasi Bapak Bible Works itu kan pakai Bible Ya. Works Bapak itu aplikasi Bapak tadi kan? Aplikasi Oh, Bapak nanti tadi. dicek aja Pak. Saya udah nggak dengar soalnya LCD-nya udah Oh iya dimatiin. oke. Ya. Oke Pak ya Pak. Oke, nanti dicek aja Pak ya kalau ada pertanyaan. Oke Pak ya Pak. Ya.